Heboh Ivan Gunawan pamer foto di pantai bersama pria simpanan. Heboh. Ivan Gunawan pamer foto kebersamaan dengan sosok pria di pantai. Diketahui jika pria tersebut bernama Fatur Rahman Syaifuddin. Tak hanya soal foto yang bikin heboh, tulisan dalam keterangan yang diunggah Ivan Gunawan tersebut juga bikin geger. Ivan mengatakan jika pria tersebut adalah pria simpanannya. "Nih dia simpananku, kurang lebih sudah 15 tahun ku simpan sampai hari ini, JGN banyak ulah ya @Fatur Jawas biar kamu simpan sampai kem tua," tulis Ivan di keterangan Instagramnya. Namun, tulisan keterangan dalam foto tersebut telah diedit oleh Ivan Gunawan lantaran bikin geger di media sosial. Nama Fatur pun semakin banyak dicari netizen yang ingin mengetahui sosoknya. "Cepat lu ya sehari jet artis hahaha @Fatur Jawas," tulis keterangan terbaru Ivan Gunawan. Generasi-generasi sebelumnya. Atas dasar hikmah inilah, maka nilai kemanusiaan kita mesti dijaga. Kita harus hormati apa yang telah Allah tetapkan. Kita mesti jaga apa yang telah Allah gariskan dari nilai-nilai kemanusiaan kita ini secara fitrah dengan cara yang adil dalam arti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka jika laki-laki diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, maka jalani fungsinya sebagai laki-laki seperti digariskan oleh Allah yang menciptakan kita. Dari ciri-ciri fisiknya, dari tugas pokoknya, dari bagaimana kemudian dia menjalani kewajiban dalam berkehidupan. Pun demikian ketika seseorang diciptakan sebagai perempuan, tentu sudah ada perbedaan dari tampilan fisiknya, hak dan kewajibannya, serta pedoman-pedoman berkehidupan yang bisa saling menyempurnakan antara laki-laki dan perempuan itu, yang diantaranya menghadirkan keturunan-keturunan yang mampu memakmurkan kehidupan di muka bumi, dan itu pun diatur dengan cara yang benar, cara yang legal, sehingga keturunan yang dihadirkan berkualitas dan baik serta sesuai dengan misi dan visi yang diharapkan. Karena itulah teman-teman sekalian, menjaga dan menempatkan diri secara adil, sisi kemanusiaan kita, bagian yang tertinggi yang sangat dijaga oleh Al-Quran, sangat dijaga oleh petunjuk-petunjuk hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu akan menentukan keberlangsungan hidup dan generasi manusia di setiap kesempatan. Adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dan kita pun mesti menjunjung tinggi adab. Adab adalah bagaimana sikap moral kita dalam menerima dan juga menjalankan setiap apa yang telah digariskan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Adab sebagai laki-laki, maka bersikaplah sebagai laki-laki yang normal, yang baik, memahami hak dan kewajibannya, dan memberikan kontribusi dalam berkehidupan di bumi. Demikian pula dengan perempuan. Pelajari perempuan, bagaimana karakteristiknya, sifat dan sikap yang mesti ditampilkan, tugas-tugas yang sesuai dengan nilai-nilai keperempuanan yang dipadukan dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada laki-laki sehingga sempurna sinergi di antara keduanya. Itulah sifat yang berkeadilan, itulah sifat yang penuh dengan adab, itulah cara kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah tempatkan pada diri kita dan telah Allah pilih secara terhormat. Karena itu, dari sejak eranya Nabi Lut alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya untuk menjaga nilai-nilai manusia yang terhormat ini, supaya menjaga kelanggengan kehidupan manusia yang berketurunan, bergenerasi, menjaga nilai-nilai kemanusiaan di setiap era, dan memunculkan hal-hal baru, hal-hal yang kiranya bisa menunjukkan kemakmuran, kenyamanan berkehidupan di setiap masa, yang boleh jadi teknologinya tidak sama, keadaannya tidak serupa, tapi dengan itu bisa membawa keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan berkemanusiaan secara luas, secara global. Ini tidak akan mungkin bisa dicapai. Generasi-generasi yang terbaik tidak mungkin lahir. Kehidupan-kehidupan sesuai fitrah akan bergeser jika manusia menodai atau bahkan menyimpang atau terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang mengarahkan dan menyimpangkan fitrah kemanusiaannya. Lelaki berubah menjadi perempuan, atau misalnya merubah tampilan-tampilan fisiknya layaknya perempuan, atau sebaliknya perempuan ingin tampil seperti laki-laki dengan merubah bagian-bagian fisiknya, atau bahkan terjadi hubungan-hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan mempertahankan keadaan itu, maka yang terancam adalah nilai-nilai kemanusiaan kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan generasi-generasi penerus yang baik, sementara secara fitrah keadaan-keadaan yang telah Allah tetapkan dirubah, disimpangkan, dijauhkan, atau bahkan lebih daripada itu
Dan kita berharap tidak terjadi demikian, berubahnya karakteristik, berubahnya sifat yang tadinya punya sifat kelaki-lakian dipaksakan untuk menjadi sikap-sikap perempuan, atau sebaliknya, sehingga gaya berubah, tampilan berubah, cara berinteraksi berubah, dan tentunya ini akan merubah cara berkehidupan yang juga akan berpengaruh kepada generasi-generasi yang ada di sekitarannya. Dan sudah pasti sikap seperti ini akan memotong hadirnya generasi-generasi penerus yang diharapkan bisa memakmurkan risalah suci yang telah Allah tetapkan kepada setiap manusia. Karena itu, teman-teman sekalian, penyimpangan-penyimpangan dari fitrah ini adalah bagian-bagian yang memang sejatinya menjadi tugas kita bersama untuk mengembalikannya ke fitrah yang benar, untuk menegakkan kembali nilai-nilai kemuliaan sebagai tanda kita peduli dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Jadi ketika kita membahas tema-tema seputar LGBT misalnya, atau homoseksual misalnya, atau lesbian misalnya, untuk kita kembalikan kepada situasi-situasi normal, laki-laki menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan, sungguh ini bagian dari kepedulian kita untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan tadi supaya menjadi terhormat. Bukan berarti kemudian ingin merendahkan nilai kemanusiaan, tidak menganggap ini bagian dari nilai-nilai kemanusiaan, tidak. Justru pembahasan ini menjadikan hal yang tadi kemudian kita uraikan, kembalikan kepada tempatnya. Lebih daripada itu, ini bagian dari penghormatan kita untuk mengembalikan kepada situasi manusia yang berkeadilan, yang penuh dengan adab dalam berinteraksi, terutama sikap moral kepada Tuhannya. Dan ini juga amanat dari dasar negara kita pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal, ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan, ini bisa dibantu, ini bisa dikembalikan, dan jangan pernah difasilitasi atau kemudian ditampilkan kesan seakan-akan ini benar, ini sesuai dengan fitrah, ini legal. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang terlahir dari hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, untuk perempuan dengan perempuan? Toh misalnya, bila ada pun seseorang yang terjangkiti penyakit LGBT ini, tentu sebelumnya dia terlahir dari rahim seorang ibu yang punya hubungan dengan seorang ayah. Pun demikian, ada laki-laki, ada perempuannya. Tentu kita tidak ingin generasi ke depan terputus karena hadirnya persoalan-persoalan dimaksudkan. Karena itu, di konteks ini kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada para pelaku LGBT, yang dengan penghargaan itu kita membantu, mendoakan untuk sembuh, membantu secara medis untuk kembali, memberikan terapi-terapi yang sesuai dengan fitrah-fitrah saat dia diciptakan. Dan pada saat yang sama, orang-orang yang boleh jadi tidak terindikasi memiliki sifat-sifat demikian sudah selayaknya membantu dengan cara yang tadi kita coba sebutkan bersama, mengarahkan, mengembalikan, melakukan terapi, membantu, memberikan pencerahan-pencerahan sehingga mereka kembali kepada fitrah yang benar, bukan memberikan ruang untuk sebagai pembenaran atau bahkan ruang-ruang untuk tampil sehingga dengan itu merasa bahwa apa yang telah menimpa dan dialami itu sebagai fitrah dalam berkehidupan. Tentu kita sepakat bersama bahwa nilai kebangsaan yang kita rajut berdasarkan pada nilai kebertuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai keagamaan pun yang dipraktekkan di negeri kita tercinta ini, di Indonesia ini, tentunya akan berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan yang mengembalikan kepada fitrah utama kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa.